Hari ini kita akan membahas modul 4, yaitu analisis cost volume laba atau cost volume profit analysis. Nah, kita singkat cost volume profit itu CVP, di analisis CVP. Pengertiannya, analisis CVP menggunakan kalkulasi cost, di mana cost produk atau cost of product menggunakan variable costing. Nanti kita untuk lebih jelasnya kita sambil jalan aja. Dengan asumsi kalau kita pakai CVP, fungsi pendapatan dan cost berbentuk linier, jadinya garis lurus. Kalau pendapatannya, misalnya pendapatan naik, costnya turun seperti itu. Nah, kalau digambar garisnya lurus, bukan garis melengkung seperti ini. Itu linier. Kemudian harga jual produk, total cost tetap, cost variabel per unit. Kemarin kita sudah membahas cost tetap sama cost variabel ya. Dapat diidentifikasikan secara akurat dan tetap konstan sepanjang rentan relevan. Kemudian unit yang diproduksi semuanya dapat terjual. Untuk analisis multi produk, bauran penjualan dapat dihentikan dengan pasti. Yang terakhir, harga jual dan cost diketahui dengan pasti. Kalau semuanya ini terpenuhi, kita bisa menggunakan analisis CVP. Nah, kemudian kalau kita mau menggunakan analisis CVP, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengetahui titik impas atau BEP, break even point. Titik impas itu apa? Ini adalah volume aktivitas di mana total pendapatan sama dengan total cost, atau laba sama dengan 0. Kalau kita misalnya memproduksi sesuatu kan kita bayar dulu, kita keluar modal dulu. Nah, kalau kita keluar modal terus kita menjual produk, kita kan dapat uang. Misalnya kita dapat uang 10.000, modal kita 10.000, itu yang dinamakan titik impas atau BEP. Labanya sama dengan 0 karena biaya yang kita keluarkan sama dengan pendapatan yang kita dapat. BEP ini dapat dikembangkan juga dengan menentukan jumlah unit yang harus dijual guna menghasilkan laba tertentu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari titik impas dengan menggunakan laba operasi? Nah, ini ada di bagian D, penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Rumusnya seperti ini, laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi cost variabel dikurangi cost tetap. Kalau dijabarkan, laba operasi itu sama dengan harga penjualan dikali jumlah unit dikurangi cost variabel dikali jumlah unit dan dikurangi cost tetap. Pendapatan itu kan harga dikalikan jumlahnya yang dijual ya, itu pendapatan. Cost variabel itu cost dikalikan jumlah yang dijual. Kalau cost tetap, ya tetap. Meskipun dia menjual berapa banyak pun, cost tetap ini jumlahnya tetap. Tapi kalau cost variabel, harga variabel per unitnya dikalikan yang terjual. Nanti rumusnya bisa dibaca-baca lagi seperti ini. Atau lebih biasanya harga itu kan P, price P. Kalau jumlah itu Q, berarti bisa mungkin laba sama dengan P kali Q dikurangi cost variabel dikurangi cost variabel dikali Q dikurangi cost tetap. Ini untuk yang kedua. Kemudian kita lihat contoh halaman 44. Yang 4.4 yang bawah itu diketahui labanya diketahui
diketahui penjualannya sebesar 200 juta. Kemudian cost variabelnya 120. Margin kontribusinya sama dengan 80 karena dikurangi. Kemudian dikurangi lagi cost tetap menjadi laba operasi sebesar 30 juta. Kita tahu bahwa titik impas itu labanya sama dengan 0. Kalau labanya 0, berapakah unit yang diperlukan? Kan ditanya gitu. Jadi titik impas itu kebanyakan adalah mencari unit. Oke, jadi kalau ditulis, saya tulis lagi. Harganya sama dengan 20, terus cost variabel sama dengan 12, KT sama dengan 50T, 20. Ini kalau titik impas berarti L sama dengan 0. Sehingga kalau kita masukkan L sama dengan P kali Q kurangi KP kali Q kurangi KT. Ini kalau titik impas berarti labanya sama dengan 0 sama dengan 20 kali Q 12 kali Q kurangi KT. Bicara ngitungnya udah bisa mas? Misalnya kalau ini kan 0 sama dengan 20 Q dikurangi 12 Q, KT nya 0 sama dengan 20 dikurangi 20 dikurangi 12, 8 50. Ini pindah ke sini kan ya? Caranya Ki 50-nya pindah ke sini. Karena ini negatif, pindah ke sini jadi positif sama dengan 8 Ki. Ini berarti Ki sama dengan 50 bagi 8 sama dengan disitu 6,2. Ini saya jadi urutannya seperti ini. Kalau diketahui ini ada harga, ada biaya variabel dan biaya tetap. Berapakah Q-nya, berapakah titik impasnya, berapakah unit yang diperlukan agar titik impasnya terpenuhi. Titik impas itu apa? Pada saat laba sama dengan 0. Jadinya kalau laba sama dengan 0 tinggal diganti saja L-nya menjadi 0 seperti ini. Terus dilanjutkan sampai. Oke. Kemudian ada juga yang disebut, oh ya, kalau yang bawah ini, yang selanjutnya itu cara membuktikannya. Yang bagian ini bawahnya setelah unit ketemu, apakah benar ini dengan menjual sejumlah 6.250 unit ini L-nya sama dengan 0. Langsung kita masukkan rumus dibalik 0 lagi ke sini. Sebagai contoh berarti kan L sama